Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID, channel kesayangan kalian semua, dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Untuk kalian yang baru menemukan channel JTech ID atau sudah lama menemukan ini tapi belum subscribe, sekarang saat yang tepat untuk kalian subscribe, karena subscribe itu nggak bayar dan gratis pastinya, dan pastinya untuk mendukung channel JTech ID agar semakin berkembang dan juga memberikan semangat untuk saya juga bisa memberikan konten yang menarik untuk kalian. Oke, bersama saya Angga Wiguna Saputra, dan nggak perlu berlama-lama, di video ini adalah video rakitan PC menggunakan prosesor G6400 ya. Jadi sebetulnya sudah pernah sering sekali di build di rakitan-rakitan atau di video-video sebelumnya. Namun bedanya saat ini itu harga-harga komponennya sedang cukup tinggi, cukup mahal-mahal dan cukup langka gitu. Jadi saya juga masih cukup senang bisa merakitkan Intel generasi ke-10 dengan budget 5 jutaan di saat komponen semua naik. Nah, ini PC ini dirakit untuk Mas Sigit dari daerah Sragen. Jadi ini untuk Mas Sigit yang waktu itu DM juga ke IG minta dibantu untuk rakitkan sebuah PC gitu. Jadi ini adalah PC untuk Mas Sigit yang digunakan kebanyakan untuk gaming. Nah, gak perlu lama-lama, langsung aja kita lihat komponen yang digunakan. Untuk prosesornya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita menggunakan prosesor dari Intel generasi 10 yaitu G6400. Jadi ingat waktu zaman-zaman dulu atau pertama-pertama i3 generasi 10 keluar ya, dengan menambah sekitar 500 ribuan, kita udah dapat i3 generasi ke-10. Namun di saat video ini dibuat, kalau kalian beli G6400, itu selisihnya jauh sekali dengan Core i3 10100F, yakni sekarang i3 itu di atas 1,7an saya lihat ya. Ya kalau kalian dapat yang lebih murah syukur ya. Malah di beberapa marketplace saya lihat ada yang 1,8 juga. Ya mudah-mudahan ini cepat turun lah harganya gitu ya. Biar orang-orang atau kita yang ingin rakit jadi nggak ambil kocek yang lebih tinggi. Kita balik lagi ke pembahasan komponen tadi di sini. G6400 ini tentunya sudah memiliki 2 core dan 4 thread yang nggak bisa dianggap remeh karena ini setara atau sedikit lebih kencang dari Core i3 generasi ke-7 yaitu Core i3 7100. Dan ini sudah memiliki base clocknya 4 GHz tuh kan, kenceng gitu kan, 4 GHz, terus ada hyperthreading gitu ya, 4 thread. Jadi masih bisa membantu lah untuk kebutuhan atau kegiatan kalian di 2021 ini untuk gaming ataupun misalkan untuk editing casual. Nah, untuk motherboardnya di sini saya menggunakan motherboard yang sangat sering sekali digunakan karena memang ini cukup tangguh, menurut saya cukup baik, dan menurut saya sih saya paling suka layout dari kabel SATA-nya dan dari perkabelan lainnya, karena kalau misalkan dipasangkan di casing MATX seperti ini, itu perkabelannya jadi lebih rapi menurut saya. Nah, ini diambil dari MSI H410 Pro PH. Ini motherboard andalan lah untuk 2021 di generasi 10. Lalu untuk RAM-nya di sini menggunakan RAM dari HyperX Fury 2x4 GB, ini tentunya DDR4 dengan frekuensi atau kecepatannya 2666 MHz, dan ini pastinya sudah bisa sinkron dibaca oleh prosesor G6400. Oke kan? Dan untuk CPU coolernya di sini, CPU coolernya saya nggak pakai yang aftermarket. Jadi karena memang budgetnya 5 juta gitu kan, 5 jutaan, jadi hanya menggunakan stok cooling bawaan dari paket penjualan prosesornya saja, dan ini tuh sudah cukup mampu untuk menghandle panas dari prosesornya. Jadi kalau misalkan kalian nggak terlalu mempermasalahkan tampilan, pakai stok cooling dulu aja udah cukup. Lalu untuk penyimpanannya di sini saya menggunakan 2 tipe penyimpanan, yang mana satu tipe penyimpanannya itu adalah SSD M.2 SATA dari Pigen 128 GB ya. Ini jadi menambah rapi perkabelan, nggak perlu pakai kabel, langsung dicolok ke motherboard. Dan satu lagi di sini menggunakan hard disk 500 GB dari WD Blue. Ini untuk penyimpanan dari game-game yang akan nanti dimainkan oleh Mas Sigit. Dan konfigurasi ini udah cukup oke. Jadi saat booting OS cukup kencang pakai SSD ya. Untuk penyimpanan juga 500 GB ya. Masih bisa dibilang cukup lah, tergantung kebutuhan tapi tentunya ya. Dan untuk PGA-nya di sini kita menggunakan PGA yang lagi gaib, lagi langka, dan lagi naik harganya. Kalaupun ada, harganya memang lagi naik, dan di sini saya masih beruntung bisa mendapatkan RX 570 4 GB GDDR5 pastinya. Dan kalau kalian cari pasti bisa mendapatkan harga di atas 1,5. Rata-rata di atas 1,5, tapi kalau kalian bisa mendapatkan di bawahnya, rezeki banget bro gitu kan. Apalagi lagi susah kayak gini PGA, kalau kalian nemu yang murah-murah itu langsung sikat aja gitu, tapi pastiin dulu kondisinya bagus. Nah,
Untuk komponen lainnya, di sini saya menggunakan power supply untuk mensuplai listrik ke komponen kita, dan ini menggunakan power supply yang sering juga digunakan yaitu Deepcool DN500 dengan kapasitas 500 watt dan sudah bersertifikasi 80 plus white. Nah, ini cukup oke juga, sering digunakan juga dan cukup tangguh untuk penggunaan PC di kelas low gitu ya, low atau low mid gitu kan, masih cukup oke. Dan untuk casing ya, di sini casingnya menggunakan casing yang airflow-nya cukup baik, yaitu kita gunakan dari GMX Aero Mini Aero atau Aero Mini, yang mana di sini sudah free 3 fan LED RGB atau rainbow di sini, tapi nggak rotation, hanya statik aja, diam aja ya, cukup memberi warna-warna aja. Kalau misalkan kalian pengen ganti juga kalian bisa, tapi ini kan udah free dari paket penjualannya, jadi lumayan lah. Lalu tentunya karena memang agar lebih baik, kita gunakan satu fan untuk exhaust. Di sini fan LED 12 cm juga, kalau kalian cari banyak di marketplace, harganya ya berkisar 30 sampai 40 ribuan lah untuk LED fan seperti ini ya. Nah, untuk komponennya sudah kita sebutkan satu persatu, dan seperti biasa, mari kita lihat benchmarknya.
Nah, dari benchmark yang sudah kita lihat tadi bersama-sama, memang G6400 ini masih bisa dibilang cukup handal untuk bisa menjalankan game-game di 2021. Dan tentunya kombinasi dengan VGA RX 570 ini menjadikan performa gamingnya juga jadi lumayan mantap. Di video-video sebelumnya kalau kalian pengen lihat yang menggunakan RX 470, yang menggunakan RX 480, kalian bisa klik link atau nanti kita simpan di bawah aja untuk video G6400 lainnya ya, biar kalian juga ada gambaran sedikit banyak untuk rakitan seperti ini. Nah, untuk konsumsi dayanya berapa sih konsumsi daya saat PC ini digunakan gaming? Nah, untuk konsumsi daya saat gaming ini menghabiskan atau mengkonsumsi daya sekitar 220 sampai 230 watt atau maksimal sampai 240 watt tergantung gamenya. Rata-rata di range 230 watt. Dan ini tentunya termasuk atau tergolong cukup agak boros untuk beberapa orang untuk digunakan gaming setiap hari, misalkan lebih dari beberapa jam ya, nanti akan membuat juga tagihan listrik kalian semakin tinggi. Tapi tentunya ini sebanding dengan performa yang dihasilkan. Lalu untuk rincian harganya, berapa sih rincian harga dari komponen-komponen yang kita beli kali ini di saat harga-harga sedang naik? Dan mari kita lihat dulu detail rincian harganya. Oke, dari budget 5 jutaan ini, ya ini memang rakitan PC yang cukup paling realistis di saat ini, dan juga kita bisa mendapatkan performa untuk gaming ataupun untuk editing casual ini udah sangat bisa. Dan kedepannya kalau harga prosesor misalkan Core i3 10100F udah normal nih, kalian juga bisa mengupgrade prosesor G6400 ini tanpa merubah motherboard ataupun komponen lainnya, jadi udah cukup enak. Atau misalkan kalau kalian mau langsung upgrade ke i5 10400F itu juga bisa, soketnya bisa, tapi saya sih merekomendasikan untuk motherboardnya di B460. Namun semuanya kembali lagi ke kalian, kalau ngomongin bisa, tentu bisa aja gitu. Oke, mungkin itu saja video rakitan PC kali ini untuk Mas Sigit dari Sragen, dan mudah-mudahan ini menambah referensi kalian untuk kalian yang lagi bingung merakit PC atau lagi meracik PC, ya mudah-mudahan ini jadi referensi buat kalian, dan saya doakan mudah-mudahan harganya semua normal kembali agar kita semua bisa merakit PC dengan budget yang lebih terbatas lagi atau bisa lebih fresh lagi. Dan pesan saya juga untuk kalian yang ingin dibantu rakit PC Digitech ID, kalian bisa DM ke Instagram Digitech ID. Kalian bisa minta dibantu untuk merakitkan PC, dan tentunya saya bukan toko, tidak jual beli dan juga tidak dagang. Jika kalian ingin dibantu rakit, kalian bisa membeli komponennya sendiri, silakan, atau bisa menitipkan budgetnya untuk dibelanjakan komponen, silakan. Mana saja yang menurut kalian nyaman. Dan tentunya untuk biayanya dari saya itu meniatkan atau ya meniatkan gratis lah untuk kalian gitu, kita anggap gratis aja. Jadi channel ini juga ada untuk membantu kalian. Saya juga berniat baik untuk kalian merakitkan PC secara gratis, terutama untuk kalian yang masih bingung, masih awam untuk merakit PC, takut salah ya silahkan gitu. Kalau yang udah expert ya saya yakin kalian bisa merakit sendiri. Dan untuk kalian juga yang ingin berdonasi nih, kalian bisa berdonasi di Saweria untuk rakitan PC yang akan di giveaway-kan nanti. Jadi project GTech ID ini di tahun ini tuh punya project giveaway PC yang mana kalian bisa ikut berdonasi untuk kita rakitkan PC dan akan di giveaway-kan ke kalian. Jadi mudah-mudahan sih di tahun ini bisa tercapai, dan ini juga butuh support dari kalian tentunya. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Bersama saya Angga Wiguna Saputra, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Salam GTech ID. See you.